Kiki kan cuma sekedar perantara bagi orang-orang yang pengen fasilitas untuk menginap. Betul. Gitu. Terlepas mau dimanfaatkan untuk apa, itu balik ke orangnya. Betul, betul ya. Itu bukan salah Kiki dong. Kan ya. Setiap diri manusia itu sangat berharga sih. Oke. Kok mau sih dihargai cuma segitu? Oke. Harusnya lebih mahal. Enggak. Aku sih fine, it's okay. Badan dia juga, yang ngerasain dia juga, sakit dia juga, apa dia juga, ya udah selagi dia nggak, selagi kamu Yan, kenapa sih Yan cowok-cowok tuh kayak gitu Yan? Apakah laki-laki itu kodratnya nggak cukup dengan satu orang Yan? Sebenarnya kayak gini ya, yang saya tahu dari beberapa teman, ya. Wanita itu bakal diuji ketika lagi nggak ada duit. Pasangannya ada duit. Ya. Okay. Dia pasti bakal di situ diuji keimanannya, apakah tetap stay, mendukung sampai akhir, betul, atau dia cari yang lain yang bisa menjamin kehidupan dia. Laki-laki ujiannya itu ketika berduit. Betul. Dan ketika dia udah punya materi, dia punya kuasa. Tai. Udah MC dari 2010 guys. Betul, dari 2010 kita dapat. Nanti pasangin ini, nanti diedit ya foto kita waktu kita zaman kerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Aduh, emang kita tuh ya. Iya sih. Apa nih? Lagi ada apa? Tadi ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ujian. Kenapa harus ujian? Kenapa? Karena hidup ini banyak banget ujian. Tahu banget. Ini subscriber pertama channel ujian ya. Betul, kan aku daftar jadi admin tapi nggak lolos ya. Nggak lolos verifikasi. Gagal di Pandohir. Iya. Psikotesnya bermasalah. PNS kali ya. PNS. Sulit. Gimana? Udah lulus PNS? Enggak, jangan langsung ke situ. Gak usah ya. Oke. Tapi PNS oke loh. Iya, karena tujuan teman-teman kita khususnya, kita kan satu kelas nih guys. Satu kelas waktu S2 ya? Sih itu? Saya jadinya. Enggak apa sih. Kita sekelas pas apa? S2 ya, kita S2. Oh enggak, S1 ya. Belum ya kita S2 ya. Lumayan lah usahanya ya. Kambing. Iya, jadi rata-rata nih teman-teman kita emang apa ya, cita-citanya biasanya kalau udah masuk perguruan, keguruan, itu pasti larinya ke guru. Betul. Emang cita-cita Kiki awalnya apa? Ya betul ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita tuh anak FKIP dulunya, betul ya? Bener. Anak FKIP banget, anak-anak keguruan harusnya jadi guru dan ternyata kita bukan guru. Kalau saya sih dunianya dunia hitam ya. Dunia kelam. Enggak, kita profesi kita MC. Betul, kita MC ya Yan ya. Iya. Berapa budgetnya kalau misalnya duet, Mas? Kalau duet sih gue nggak tahu ya. Kalau sendiri udah dipotong Kiki apa enggak? Single berapa, Mas? Oh enggak, saya enggak pernah potong. Dasar. Biasanya rate kita tuh di nggak usah lah. 1000 lah ya, 1000 Kalau nggak nyampe 1000 kita mohon maaf. Iya. Padahal walaupun mohon maaf lah, tergantung lah kalau bisa lah nego dikit. Bisa. Walaupun sebenarnya kalau misalnya acara teman kita makasih aja udah biasanya kan Yan. Iya sih. Ya gimana? Tapi kita udah nge-MC-in nggak ngamplopin biasanya. Pas nak balik pun dia mau kasih Kino, yo payo sama. Kalau mau kasih deh. Ya sudah. Tuhan tuh. Iya benar. Allah mengganti rezeki kita balik ke PNS tadi Ki. Boleh. PNS. Jadi kan keguruan Ki. Betul. Teman-teman kita yang mungkin yang nonton ini, itu
Kenapa sih kok cita-cita mentok di situ? Karena mentok nggak tuh? Nggak dibilang nggak, maksudnya ya. Udah jadi bener-bener kayak apa ini fenomena yang terjadi juga nih. Gue bukan ngerendahin siapapun. Karena setiap orang pasti punya ekspektasi hidupnya masing-masing. Betul, ya. Tapi betul. Jangan terkungkung ya dengan jangan dibatasi dengan cita-cita yang itu aja, karena hidup ini banyak. Betul. Gitu. Tapi kan kenapa teman-teman kita itu balik ke PNS? Karena kan PNS adalah profesi yang diidam-idamkan oleh mertua. Benar. Betul ya. Kalau PNS udah pasti ACC. Bener. Betul kan? Jadi teman-teman kita itu ambil status sosialnya gitu ya. Karena yang jadi mindset orang tua zaman dulu itu apa kerjaan? PNS. Oh. Terjamin sampai mati. Terjamin. Bahkan udah gak kerja lagi pun tetap ada gaji minimal. Betul, gitu. Cukup. Betul. Cukup, dan itu yang jadi jadi reason orang kenapa ngejar PNS. Betul, tapi kita applause ya buat teman-teman kita yang PNS ya. Kalian luar biasa. Kalian best. Sampai posting di sosial media. Pakai baju PNS, terus kumpul di benteng pakai baju hitam putih. Kiki pengen nggak? Pengen, enggak sih. Tapi, emang kenapa PNS? Bukan. Nah ini kan itu kan teman-teman yang lain ya kebanyakan. Walaupun ada beberapa juga teman-teman kita yang lari ke lain, kayak Adi kan sekarang jadi branch manager ya. Tuh, Adi luar biasa banget teman kita. Sarnobi Aris udah jadi caleg dia sekarang. Iya betul, alhamdulillah nyalon di daerah dia ya. Iya benar. Jadi pengusaha sukses dan juga dengar-dengar dia juga buka mau bangun. Oh bukan. Iya, bangun pesantren katanya kalau salah. Masya Allah, tabarakallah, Res. Lah sudah bangun pesantren bae. Luar biasa. Ya, tadi mau ngomong apa sih? Tadi. Kiki kenapa sih nggak tertarik untuk ke arah situ? PNS ya. Jadi ngapain 4 tahun mahal-mahal kuliah? Betul. Kalau nggak kerja sesuai dengan jurusan. Jadi ya, aku tuh waktu kuliah dulu tuh, kenapa aku masuk FKIP? Sejujurnya jujur li, jujur li nggak? Kok ini kerekam nggak toh? Ngomong udah capek-capek gitu. Ya betul. Balik lah apa aku nih. Udah 4 tahun kuliah. Gue malah lebih gitu. Iya nih. Kenapa bisa? Ada yang tadi dulu. Jadi Rian ini guys, kuliahnya 4,5 tahun. Padahal kalau di kampus itu caca IES nian, kalau misalnya presentasi IE banget kan, ternyata dia problem sama sensei Jepang. Udah. Nggak boleh ngomongin orang ini. Tapi akhirnya dia sukses. Dia salah satu teman saya yang sukses, punya gaji 2 digit kan. Saya bangga. Jadi balik lagi ke saya ya. Tadi sensor aja. Oke. Kenapa nggak milih kerjaan yang sesuai dengan jurusan, yang linear gitu? Kamu kenapa? Gue nanya lo dulu lah. Kalau gue alasannya mungkin karena yang nggak lolos PNS, gue kan nggak pinter-pinter amat. Oh gitu. Pernah tes PNS ya? Pernah. Oh iya? Nyaris. Berapa kali? Nyaris 2 kali nyaris. Oh. Karena kan kalau sistem dulu yang memang benar-benar PNS ya, bukan yang jadi gimana sih? Jadi pas yang masih zaman-zaman CPNS, itu kan ribet tuh tesnya dan ini kan ranking sesuai dengan tempat yang kita pilih. Ya, betul. Nah, walaupun misal contoh nih, Kiki di SD 1, gue di SD 2, nilai gue 450, Kiki cuma 350 contoh. Tapi Kiki ranking 1 di SD 1. Sedangkan gue tadi ranking 5, walaupun nilai gue lebih gede gitu. Lalu yang keterima? Yang keterima tetap yang ranking 1 yang di sekolah yang kita pilih. Kayak gitu sistemnya. Pada masanya itu ya? Waktu itu, nggak tahu kalau sistem sekarang gue nggak tahu apakah masih sama atau gimana gitu. Salah satu alasan kamu males lagi ke tes PNS ya? Sebenarnya dibilang males dari awal tuh sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu excited gitu ya, karena nggak passionnya di PNS kali ya. Sebenarnya gue seneng ngajar. Oh iya betul. Gue seneng ngomong, gue seneng didengerin orang kayak gitu. Betul. Pokoknya orang harus dengerin gue. Gue gak peduli dengan I know. Bukan gak peduli sama orang. Pokoknya gue harus ngomong. I know him so well guys. Jadi dia tuh bukan lebih ke mau ngedengerin orang ya. Kayaknya kita lebih entertain orang ya. Ya, jadi kalau menurut kita mengajar itu nggak harus formal. Kita bisa mengajar di tempat-tempat lain. Yang intinya gimana cara kita bisa membawa
apa ya, kita memberikan value kepada orang lain kayak gitu. Dan itu banyak banget jalannya gitu. Kita di luar negeri deh cocoknya, kita nggak cocok di Indonesia deh. Ya karena gaji PNS gaji lagi kan dia dibanding luar negeri enggak. Kita ngomong masalah pendidikan nih, karena kita orang pendidikan nih. Jadi kita harus jadi perhatian. Harus jadi perhatian juga nih. Pemerintah kalau mau pendidikan berkualitas, sejahterain dulu tenaga guru. Kalau gaji guru setara dengan perusahaan gue sekarang. Perusahaan kan guys, kerja di mana sih Yan sebenarnya? Nggak usah dibahas ya gitu. Kalau enggak, maksud gue kalau enggak, maksudnya gue bukan berarti masalah nominalnya juga, itu tuh nggak munafik lah uang ya. Karena gue mikirnya kayak gini, gue kan seorang kepala keluarga bakal nanti, seorang cowok gitu ya, jadi harus intermezzo, jadi harus bisa menghidupi. Jadi gini masalahnya gue tuh punya banyak mimpi. Betul. Kayak kita chat semalam, gue punya banyak mimpi yang harus dikejar kayak gitu. Kita ngapain sih semalam, Men? Hah? Kita ngapain semalam? Chat. Oh, chat. Chat, guys. Chat, guys. Terus. Banyak mimpi yang harus dikejar kayak gitu. Jadi ketika gue membatasi kerjaan cuma yang sebatas itu, gue sulit untuk explore yang lain. Ya mungkin ada juga PNS yang bisa explore juga. Betul. Cuma kalau menurut gue kalau udah fokus di instansi biasanya bakal fokus di instansi benar, aja kan ya. Itu sih. Kalau Kiki sendiri kenapa nggak milih? Gue langsung dilempar terus. Iya kan. Iya dong. Kapan lagi kita gak dengerin orang yang podcast kita tanya-tanya. Iya, makanya gue yang banyak ngomong. Ini kebalik ya. Emang gitu sih niatnya sih, rencana gitu sih nanti. Ujung-ujungnya ini hidup gue yang kebuka. Of course. Jadi kalau aku sendiri, kenapa aku nggak tes PNS? Iya sih Yan. Udah berapa tahun kita tamat Yan? 13 tahun. 13 tahun. 2014. Dan gue 2015 sih. Oke. Kita tamat udah kurang lebih 8-9 tahun. Benar. Dan di 9 tahun ini aku nggak pernah tes PNS. Yang pertama karena aku males. Aku orangnya basicnya pemales. Buat yang admin, ya bangun pagi cuy. Kalau ngajar harus standby bangun pagi. Gue inget banget pas Kiki PPL itu sampai tahan ngontrak cuy. Karena rumahnya di Ulu situ. Ya, betul. Tahan ngontrak karena dia tahu keterbatasannya nggak bisa bangun pagi. Dan saya punya temen yang mau banget nebengin aku pergi PPL, best banget itu orang datang. Tin Kiki. Kiki baru bangun tidur. Setengah tujuh. Makanya buat teman-teman kita yang PNS, teman-teman kita yang luar biasa, teman-teman kita guru, kalian itu bangun pagi, subuh udah prepare semuanya, best. Kenapa susah banget bangun pagi? Alasannya? Aku tuh nocturnal sih ya. Nocturnal. Orang-orang malam. Kehidupan malam aku ya. Aku orang-orang bukan malam banget. Karena dulu sering teleponannya ada waktu pas malam aja. Sleep call ya, bahasa sekarang ya. Itu nggak sih? Bisa juga sih Yan ya, tapi nggak sih Yan, memang basic aku susah bangun pagian. SD aja aku sekolahnya siang, SMP aja aku sekolahnya siang juga, SMA aja aku sekolah pagi, dan kuliah dulu juga untungnya tak. Ya, kuliah semesteran. Pikir nih, semesteran jam 8 pagi, ujian semesteran. Dia malah kecelakaan. mulai semesteran, mulai ujian jam 8, dia bangun jam berapa Ki? Jam 8 kurang. Mungkin ya nih. Jadi rumahnya itu jarak dari rumah ke kampus itu 1 jam. Wah, gitulah, dari ujung Palembang lah. Iya, dan mungkin buat teman-teman adik-adik yang masuk kuliah, jangan ditiru. Karena ganggu nggak nih tadi suara? Jangan ditiru karena disiplin itu oke banget. Tapi untungnya itu aku dapat kerja yang nggak mesti asik banget, nggak mesti disiplin, nggak mesti in time, nggak mesti office hour kayak gitu. Aku tuh beruntung banget, alhamdulillah banget dapat kerjaan yang nggak mesti office hour, nggak mesti stay office, nggak mesti bangun. Aku tuh bebas bener asalkan target. Nah itu alasan terbesar ya kalau menurut gue ya, kenapa Kiki nggak milih PNS, bukan karena bukan karena masalah gaji juga. Betul. Tapi karena memang habit yang susah untuk menyesuaikan. Betul. Duh, kita ngomong nggak sesuai rencana ya. Sesuaian ya. Gimana ya? Ya karena balik lagi ngomongin PNS. Boleh. Jadi emang ada pride yang luar biasa ketika lolos ASN jadi yang kerja di pemerintahan lah ya.
teman-teman kita aja kebanyakan di satu kelas itu aja hampir 60%. 60% udah jadi ASN dan 80% anak-anak keguruannya keguna banget kayaknya ya. Benar, jadi sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Linear benar, 20%-nya aja yang nggak kayak kita ya. Bahkan kayak gini Ki, bahkan ada yang sampai pas lagi ngajar pun apa memang ini memang dari pemerintah gitu ya, lagi menerapkan sosial media, belajar kreatif kayak pakai di videoin. Itu menurut Kiki sendiri gimana tuh? Wah. Apa ya? Bagus. Apakah ini mereka pengen nunjukin, oh gue nih udah kerja nih, gue nih ASN loh gitu. Salah satunya iya sih, satunya iya sih ya. Walaupun hatinya walaupun hati kayak gitu kan ya. Kenapa? Itu ngeremehin. Bukan ngeremehin. Tapi apa bahasa Palembangnya tidak nyalainnya ya gitu. Karena itu tuh kan kebanggaan sendiri. Iya, tapi Kiki sendiri ngeliatnya gimana? Salah. Kalau kalian cak mana melihatnya kan? Teman-teman kita yang update hari ini nih gitu. Aku deg-degan. Gimana? Kamu sendiri? Aduh mama kan? Jadi HP kau jatuh Ki, HP mahal. Tidak masalah. Jadi kalau gue sendiri ya, karena gue pribadi ini enggak ini pendapat pribadi ya. Karena gue pribadi bukan tipikal orang yang hobi expose. Yes. Gue bukan tipikal orang yang rajin ya. Gue lagi di sini nih, lagi di dan bahkan sampai hari ini pun, sampai detik ini pun gue nggak pernah posting feed ya. Feed bukan story. Kalau story ada sekali 2 kali gue ngasih tahu gue tuh kerja apa sekarang. Iya betul. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena menurut gue itu nggak penting. Personal branding jadi nggak penting ya? Kalau personal branding beda lagi. Nah, gue ada yang gue post itu memang untuk personal branding yang gue manfaat di sosial media dan relate untuk kehidupan gue yang bakal kepake itu adalah entertain sebagai seorang MC. Itu kan perlu harus promo dong. Ya, orang harus tahu bahwa gue nanggap wedding juga. Kiki juga kayak gitu kan. Jadi emang perlu untuk diekspos yang kayak itu karena ngasilin duit. Betul. Nah kalau kerjaan gue share. Inti nggak usah ya. Kerjaan inti nggak usah. Kerjaan inti nggak orang nggak perlu tahu dan fungsinya apa juga gitu. Betul. Gue ngasih tahu nih, gue kerja di perusahaan distribusi rokok nih misalnya contohnya. Ketika orang udah tahu apa? Betul. Ketika orang tahu, kalau Kiki kan memang kerjaannya mau nggak mau memang harus expose juga kan. Jadi ketika orang butuh apa gitu kan, jasa yang ditawarin, itu orang harus tahu bahwa jangan bahas jasa, nanti orang bilang aku jualan apa, jasa-jasa kan ya. Jadi kalau butuh penginapan 150.000 100.000 bisa kok. 100.000 bisa kok. 100.000 jadi bisa hubungin Kiki ya yang merah-merah guys. Yang mau staycation bisa. Yang cuma 2 jam aja numpang bobo aja bisa. Oh ada yang kayak gitu Ki? Banyak ya? Mau aku ceritain yang mana Yan? Kalian mau dengar yang mana guys? Banyak sekalian. Tapi penonton gue banyak ustadz. Jadi nggak usah diceritain kan? Ceritain aja lah. Tapi aku punya juga loh ustadz yang cuman nginep di situ, yang cuman numpang dari after maghrib, lalu jam 9 udah check out. Sama? Kayaknya tidur kayaknya. Nggak sama ya. Siapa? Nah, masalahnya kalau dia sama kalau setahu aku dia itu tetangga aku tuh, bapak itu dulu. Waduh, ya Yan ya. Waduh. Aku nggak gibah ya guys. Ini lagi nggak gibah. Ya, ini sisi lain lah ya. Sisi lain daging semua pokoknya guys. Ini daging semua yang aku bahas. Berkaitan dengan pengolahan daging juga. Betul. daging lendir. Ditit itu ya. Ada berat. Jadi dia tuh check-innya dari after maghrib kan si bapak itu. Aku lihatlah KTP-nya kayak kenal, kayak tetangga aku. Terus aku tanya lagi jam berapa check out? Jam 9 aja udah check out. Sama siapa? Bininya di rumah pada alian gitu. Mungkin istri kedua. Tapi dia nggak punya background istri kedua. Ya lu aja yang nggak tahu kali. Bisa jadi ya. Kita nggak boleh seuzon ya. Betul. Siapa tahu dia mau meeting. Betul, bisa jadi meeting 3 jam di dalam meeting room. private. Jadi memang kalau diobrolin mungkin mau membahas tentang umat gitu ya. Betul, berat banget bahasanya ya. Jadi kalau diketahui oleh orang ntar takutnya dia dibekuk sama tentara Israel. Jadi emang harus private. Kali ya. Jadi ada yang kayak gitu ya? Ada ya. Selain tetangga, teman ada juga nggak data kebetulan?
Wah, gue kenal nih sama yang ini. Oh, banyak banget. Ayo Allah, banyak sekalian. Temen kita banget aja, deket-deket aja ada ya. Tapi aku gak pernah ceritakan ya, karena aku ntar di balik layar aja ya. Nah, kalau bahasa anak hotelnya itu incognito guys. Incognito tuh harus dijaga privasi tamu. Jadi dijaga. Bisa kayak gitu ya? Tapi KTP-nya kan diserahin. Iya, tapi yang tahu cuma pihak hotel. Iya, betul. Yang tahu cuma pihak hotel, yang orang lain nggak tahu. Nah, tuh satu lagi aku mau kasih tahu buat orang-orang yang check-in. Kalian semua aduh kesebut lagi. Kalian check-in yang baik dan benar guys. Langsung kita beberkan oleh pakarnya udah berkecimpung di dunia percheck-inan. Dari tahun 2017 kayaknya aku yang hotel liar ya. 6 tahun ya? Betul. 6 tahun 8 tahun bisnis dunia percekinan. Jadi dia tahu banget seluk-beluk. Jadi buat teman-teman yang mau check-in, ya maksudnya yang wisata gitu ya. Mau family time, quality time. Jadi ada teknik-teknik tersendiri biar bisa dapat yang murah, terus di tempat bagus gitu ya. Betul, bisa. Terus yang kamu pernah lihat nggak ya? Anak-anak yang check-in itu ya anak-anak SMP, anak-anak lahir tahun 2000-an, SMP, SMA. Terus kalau cara check-in anak-anak Gen Z nih, cowoknya dulu yang check-in ke reception. Itu mereka pakai kartu apa? Pakai kartu mahasiswa mereka aja, bisa. Kartu tanda siswa gitu? Iya, betul. Kartu pelajar? Betul, kartu pelajar mereka aja. Atau enggak, mereka pakai, mereka punya SIM tuh. Ya. Anak SMA udah punya SIM ya, bisa. Yang penting ada ID card aja, iya. Kalau yang sekelas yang kayak gitu ya. Jadi tekniknya cowok duluan. Nah, biasanya cowok duluan yang masuk. Nanti udah dia masuk itu kan, mungkin dia bilang sama cewek kamar 01 nih, barulah ceweknya naik ke dalam, pakai masker, tutup. Padahal sebenarnya guys, kami reception ataupun orang-orang hotel nggak peduli kalian itu pasangan apa. Ketika kalian check-in berdua, ya udah check-in aja, nggak usah satu-satu gitu. Gua jujur nih, demi Allah gue nggak tahu yang modelan kayak gini. Soalnya ini apa ya, insight baru lah ya di yang gue tahu. Jadi di dunia percekinan ini sampai hal kayak gitu nggak dibatasin ternyata ya. Ada nggak sih batasan atau ada aturan-aturan baku yang harus ditaatin kayak gitu? Apakah yang masalah umur terus orang siapa aja bisa masuk itu nggak masuk ke dalam aturan itu gitu? Nah, jadi ya hotel itu ya ada hotel kan yang Eswino kan ada yang bintang 3, 4, 5 itu yang bagus tuh. Kalau yang masuk di bintang-bintang itu bebas siapa aja umur berapa aja silakan masuk kayak gitu. Asalkan you punya duit masuk. You punya kuasa. Ya, itu kalau buat yang hotel-hotel berbintang. Kalau buat hotel budget, sekarang tadi namanya hotel budget ya. Jadi yang buat levelan ratusan ribu, yes, betul. 200 ribuan ke bawah gitu ya. Tapi bagus ya, worth it ya. Dia punya AC. Nah itu ada yang syariah sama non syariah. Oh, gitu. Hotel-hotel syariah dan konvensional gitu. Konvensional. Nah, jangan sampai salah ya. Konvensional itu adalah hotel-hotel bintang. Itu hotel konvensional. Oh, jadi di restoran apa hotel bintang pun berarti nggak ada regulasi untuk mengatur siapa yang boleh masuk? Enggak ada ya? Asalkan ada tanda pengenal bahwasannya siapa aja bisa. Bisa, bebas. Wow. Iya punya duit, punya kuasa. Iya bisa dapat daging. Wah, itu kalau yang syariah sama non syariah barulah. Kalau yang syariah itu benar-benar gitu pasutri ya, betul. Jadi harus bawa buku nikah kayak gitu nggak? Sebenarnya sih harus mesti buku nikah sebenarnya. Zaman sekarang kan udah ada kartu nikah juga. Oh iya ini aku tahu ya. Aku belum tahu. Enggak tahu aku. Belum nikah ya. Oke, terus. Gitu. Jadi mesti pakai bukti. Harus ada bukti bahwa mereka itu suami istri. Ya, gitu. Atau enggak foto nikah dia kayak gitu aja, kayaknya simpelnya. Foto nikah bisa dong berarti. Jadi tinggal edit aja gitu. Oh iya. Kan bisa disiasatin. Ya, betul ya. Ini kenapa kok belum kawin? Belum ngurus KTP kan bisa. Betul juga ya. Waduh, gua ngebocorin trik ini. Iya juga. Tapi rajin nih ya enggak ada ngedit. Iya, siapa tahu kan ada yang niat banget pengen nggak tahan lagi kayak gituan kan. Oh iya Nes, itu tuh memang faktor ketidaktahanan ya nih kalau check-in tuh ya nih. Ya biasanya kan kayak gitu, bahkan ada yang sering viral juga yang ke gap di kebun sawit, pernah. di semak-semak, di berita-berita kan ada, di 86 loh kan, ya kan ada kayak gitu. Itu nggak modal banget kayaknya ya nih. Iya, padahal ada yang 100 ribu. Mungkin modal alih-alih sama gorengan aja gitu ya. Kenapa ceweknya mau ya nih? Cinta. Karena
Ya juga makan tuh ya. Oke, balik lagi yang tadi ya, masalah identitas tadi Ki. jadi ide apa ya, ada berarti nggak ada regulasi khusus kayak gitu ya, jadi bisa bebas banget, siapa aja bisa keluar masuk kayak gitu. Sebetulnya itu dia ya bebas, betul. Waduh. Betul. Dan Kiki sendiri udah 6 tahun berkecimpung Betul. di bisnis ini. Betul. Bisnis nggak tuh kan? Iya, kerja di ya, yang terkait dengan ini. Nah, sejauh selama 6 tahun ada nggak sih kegelisahan rasa, aduh, gue jadi ini nih, jadi mediator untuk orang-orang melakukan hal-hal negatif ya? Enggak, ini juga ya, bukan cuma hal negatif aja, tapi ada juga yang memang orang-orang butuh untuk penginapan segala macam gitu kan. Nah, itu Kiki sendiri gimana? Betul. Ada nggak keresahan, aduh ini nggak bener nih kayak gitu. Hati kecil kan, fitrahnya manusia itu kan pasti bakal tahu mana yang baik dan benar kayak gitu. Sometimes ada ya, ada dan selalu ada. Karena mikir kan kita tuh kerja tuh buat keluarga, betul kan ya. Kita mau kasihnya uang itu yang ke orang tua, betul, gitu. Mau kasih duit yang halal gitu kan. Aku tuh efek makan duit yang enak terus, jadi badan aku oke banget kalian. Karena Oke. Lanjut. Sebenarnya suatu saat kadang-kadang kepikir juga, kok kerjanya di dunia yang kayak gini kayak gitu kan. Tapi balik lagi sih niatnya sih kan kita tuh kerja nyari duit, dan selagi nggak aku juga ya aku pikir fine ya nggak sih guys. Iya, tapi menjadi mediator untuk orang-orang melakukan hal kayak gitu. Ya sebenarnya gini ya, kalau gue mandang pribadi ya, gue bukan menjustifikasi Kiki atau membenarkan, tapi di sini Kiki kan cuma sekedar perantara bagi orang-orang yang pengen fasilitas untuk menginap. Gitu kan. Terlepas mau dimanfaatkan untuk apa, itu balik ke orangnya. Betul ya. Itu bukan salah Kiki dong. Bukan ya? Bukannya aman ya jadi ya? Gue selamatin nih Ki. Makasih ya. Jangan menjurang lagi. Makasih ya. Walaupun banyak sekali di selama aku berapa tahun kerja di sinian. Jadi dunia yang kayak gitu-gitu bukan berarti dunia malam ya guys. Pagi siang pun ada. Gitu, nggak mesti malam-malam. Nggak mesti malam gitu. Ternyata. Karena kalau bisa, udah ngebet. Apa nih? Ngebet apa nih? Mau ini kan hujan deras kan, baru nyampe dari luar kota. Oh iya betul. Nggak mungkin kan istirahat. Duduk di emperan ruko, ya harus nyari penginapan dong. Duitnya ada, dan ada temennya juga yang ready. Kalau temen sih kondisional ya. Kondisional. Bisa sih ya, apalagi yang pakai ijo-ijo bisa ya mesen sekarang ya, yang ijo-ijo ya. Oh bisa juga sekarang? Iya, WeChat ya kalau nggak salah yang warna ijo-ijo tuh ya, WeChat. Apa sih aku lupa sih WeChat apa sih kayak gitu-gitu. Ditit aja kayaknya ya itu ya. Dia pun cuma 150.000. Nah, kok aku hafal banget 150.000 udah bisa 2 jam. Itu apa tuh? Nggak, itu apa tuh? Apa sih ini guys? Kayaknya ya kita aplikasi di dunia ijo sekarang 150. Nah kan dijelasin lagi, tapi ya nggak menutup kemungkinan. Murah banget. Iya ya, murah ya. Enggak, untuk udahlah. Itu ya kita nggak tahu ya. Kita kan dididik dari kecil, dia pas dididik sama orang tuanya. Aman banget guys, dianya guys, ya kan. Kok obral itu? Nah, Yan, tuh. Jadi setiap diri manusia itu sangat berharga sih. Oke. Kok mau sih dihargai cuma segitu? Harusnya lebih mahal. Enggak gitu. Jadi ya udahlah ya, jangan banyak jalan lain yang bisa dijalanin, banyak cara lain buat cari duit ya. Satu sisinya kamu kayak gitu Yan. Kalau aku pikirnya kayak gini Yan. Nah apa nih? Dia jual nih sekian kayak gitu. 2 jam yang kita kira ya Allah murah nih Yan, obralnya. Bagi aku sih fine, it's okay. Badan dia juga, yang ngerasain dia juga, sakit dia juga, apa dia juga. Ya udah selagi dia nggak selagi dia nggak makan duit rakyat. Selagi dia nggak nyusahin rakyat, selagi dia nggak makan hak orang, sebenarnya fine, ya, konsepnya sama aja, kotornya sama, dan tidak dianjurkan kayak gitu Ki. Karena banyak jalan halal tuh banyak banget. Nah, aku sama Rian kontra nih guys. Iya, banyak ya apa ya? Lo beli ini deh, apa kan banyak tuh orang yang punya usaha kue tanpa segala macam, duduk di depan, iya kan banyak jalan gitu Ki, banyak jalan yang justru malah terlihat lebih terhormat gitu kan. Betul.
Tapi karena di sini yang kita cari adalah sebanyak apapun duit, kayak Kiki juga ngerasain. Betul. Ketika uang ini bercampur dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya, oke, dari nominal banyak. Betul. Cuma dalam hati itu udah nggak nyaman. Kita belum tahu dampaknya yang lain gitu. Ketika hati udah nggak nyaman, pikiran pun pasti bakal banyak ini dong, kacau dong. Makanya banyak orang-orang yang walaupun kaya raya tapi rumah tangga bermasalah. Ya. Ternyata nggak akur sama anak. Betul. Ternyata anaknya nganiaya orang lain karena dapat makan duit yang nggak benar. Betul. Anaknya nyeret pacarnya sampai mati. Nah, ada. Karena itu tadi, ketika kita bicara masalah nominal, kita bisa dapetin uang banyak dengan cara apa aja, tapi tergantung ketika cara yang dipakai cara yang nggak benar. Dampaknya itu emang nggak bakal ketara langsung keracunan, nggak. Cuma di kehidupannya pasti gini niscaya. Vibes-nya gitu ya. Benar. Betul, itu pasti. Tapi aku balik lagi sih, Yan. Ya. Selagi dia nggak ganggu orang, dia nggak makan duit orang, aku sih ya udah kayak gitu. Tapi salah sih. Karena berapa banyak anak-anak yang kehilangan ayah karena ayahnya selingkuh dengan pelaku. Ayahnya aja yang nakal, ngapain jajan-jajan? Kalau difasilitasi berarti ayahnya yang nakal. Ya, itu yang aku pengen sama kamu Yan. Kenapa sih Yan cowok-cowok tuh kayak gitu Yan? Apakah laki-laki itu kodratnya nggak cukup dengan satu orang Yan? Sebenarnya kayak gini ya, yang saya tahu dari beberapa teman. Jadi apa ya? Itu udah masuk ke gangguan psikologis juga. Setuju. Gangguan psikologis. Setuju. Nah, dan juga yang paling penting adalah basic pribadi dia itu ketika dia nggak punya standar yang kuat, basic yang kuat, ilmu agama yang kuat. Itu aku setuju banget. Dia pasti bakal mudah gitu. Karena naluriah, setiap orang pasti punya keinginan untuk hal-hal yang kayak gitu. Cuma yang membatasi mereka adalah kedekatan sama Tuhan. Betul. Itu. Betul sih. Yang jadi rem kita tuh yang di atas ya gitu. Tapi Yan, by the way, orang-orang yang deket sama agama pun ada nggak sih? Bener. Jadi kayak gini Ki, kita nggak bisa menyalahkan agamanya. Ketika yang dia kelihatan deket dengan Tuhan, dia yang kelihatan sebagai tokoh agama, tapi tetap melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya karena setiap manusia nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kita nggak bisa menjustifikasi, nggak boleh nyalahin agamanya, yang salah orangnya kayak gitu. Berarti ketika dia kelihatan dekat sama Tuhan, kelihatan ya, bukan dekat sama Tuhan beneran, tapi masih melakukan hal yang negatif, berarti masih dipertanyakan. Itu cuma kedok luarnya aja kayak gitu. Betul. Karena siapapun bisa bertopeng pakai apa aja kayak kalau sekarang. Gitu. Tapi yang paling penting, puncak dari belajar agama itu Ki, bukan pengetahuan tentang agama, tapi pengaplikasian di kehidupan sehari-hari atau simpelnya akhlak. Itu puncak dari belajar agama adalah akhlak. Ketika akhlaknya mencerminkan akhlak yang benar, nah itu berarti udah benar cara dia menerapkan. Walaupun dia baru belajar agama dikit, tapi diterapkan dengan cara yang benar dan dia tahu batasan-batasan. Nah itu orang-orang yang sukses belajar agama kalau menurut gue. Setuju. Percuma hafal hadis banyak, percuma hafal ayat-ayat banyak, tapi ternyata masih bolong juga. Berarti dia nggak mengimplementasikan ajaran-ajaran tadi di kehidupan. Dia gue jadi ceramah ini. Beruntung banget. Jadi kita nih konten panas dingin. Ya, tapi guys bener. Aku bangga sih sama Rian guys. Salah satu bangga sih aku sih, karena ya beruntung juga ya jadi istrinya Rian yang bener-bener dia satu pasangan aja udah cukup. Aku tuh membahagiai pasangan aku Ki, bukan untuk Nah Yan, gimana dengan pendapat orang bilang laki-laki itu ketika dia punya duit banyak, dia pasti akan menikmati hal lagi susah. Iya, si cowok bakal susah, tapi ketika ada duit dia bakal cari ani-ani yang lain. Ada dua kondisi. Wanita itu diuji ketika pasangan ya, pasangan suami istri. Wanita itu bakal diuji ketika lagi nggak ada duit. Pasangan yang ada duit. Dia pasti bakal di situ diuji keimanannya, apakah tetap stay, mendukung sampai akhir, atau dia cari yang lain yang bisa menjamin kehidupan dia. Laki-laki ujiannya itu ketika berduit. Betul. Dan ketika dia udah punya materi, dia punya kuasa. Tai. Betul. Biasanya ketika dia udah punya duit banyak, godaan untuk ngapa-ngapain tuh gampang banget kayak gitu. Iya kan? Iya. Setuju, sepakat. Karena apa ya, cowok secara naluri ya, ketika dia udah punya power,
Dia pasti nganggap segala sesuatu itu kecil. Nah itu ya, naluri cowok tuh gitu berarti ya. Karena dia ngerasa dia adalah leader. Cewek kayak gini bisa nih didapetin. Gue punya banyak duit nih. Kayak gitu ya. Nah itu yang biasanya terjadi kayak gitu. Nah kenapa cowok-cowok tuh kayak gitu? Jadi kita tuh kaum hawa tuh jadi takut ketika ya oke, lu susah gue yang nemenin, ketika lu udah oke, lu cari yang lain kan. Bener. Jadi ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah secara naluri laki-laki itu alpha. Orang yang dominan ya. Alpha male ya. Alpha. Jadi dia itu yang dominan. Ya cowok biasanya dia bakal sakit hati putus sama cewek itu bukan karena dia sedih, tapi karena gengsi. Pride-nya. Pride-nya. Wah, gue diputusin cewek nih. Dia marah, dia sedih itu bukan karena dia biasanya yang gue rasain, biasanya putus tuh bukan karena dia sedih nggak sama ceweknya lagi. Tapi biasanya lebih ke pride. Wah, gue diremehin nih, kok diputusin, dia berani-berani dia mutusin gue gitu kan. Dan ketika dia udah punya duit, punya kuasa, dia pasti bakal membuktikan pride-nya tadi. Gue bisa nih naklukin dia. Biasanya kayak gitu. Ini yang gue tahu dia ya. Dan yang gue rasain juga gitu kan. Sempat gue rasain, gampang lah itu gitu. Tapi pernah ya di posisi itu ya? Pernah apa ya? Maksudnya gue tuh lebih kayak pengen pembuktian. Ya tuh udahlah, bisa lah kayak gitu. Tapi bukan berarti gue ngelakuin itu, enggak. Tapi biasanya cowok kalau udah punya duit pasti terbersit pikiran kayak gitu. Ya, kenapa kayak Dan gitu? yang jadi benteng kita balik-balik ke tadi Ki. Ketika kita punya basic yang benar. Ya, nggak usah ngomongin basic agama deh. Kejauhan. Mungkin sulit untuk sebagian orang. Lu pulang ke rumah. Lu lihat istri lagi tidur. Lu lihat anak-anaknya lagi tidur. Itu udah jadi alasan yang sangat kuat untuk bisa bertahan. Cowok tuh gitu. Memang makhluk yang nggak puas. Nggak puas. Jadi kita nggak bisa melihat segala sesuatu dalam satu bingkai gitu. Iya ya. Gitu. Oke, kita pernah disakitin sama seorang cowok. Kita nggak bisa memukul rata seluruh cowok kayak gitu. Tidak semua. Tidak semua laki-laki. Iya. Karena banyak. Betul ya. Mungkin kayak gini, kita bisa menjustifikasi hal-hal kayak gitu mungkin karena kita circle yang kita bangun adalah orang-orang kayak gitu. Nah, kalau lo mau ngelihat cowok-cowok yang bener, ya benerin circle lo gitu. Guys, kayak gitu. Ya makanya ada dalam salah satu tombol hati tadi berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Betul. Bukan berarti kita membatasi kita mau bergaul dengan siapa. Kita boleh bergaul dengan siapa aja. Tapi ya tetap cari lingkungan yang baik yang bisa membawa kita dalam kebaikan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Manjare wajada. Aku setuju. Buat nyari pasangan kita mesti lihat dulu circle dia kayak gimana. Kalau misalnya kita mau yang bagus, otomatis kita join ke circle yang positif. Sepakat. Itu aku setuju tuh. Dan satu lagi tambahan, kalau misalnya kita punya, aku Yan, sepelajaran aku Yan, kalau misalnya kita cari pasangan, lihat juga gimana dia sama keluarganya ya. Nah itu tepat. Kayak mana hubungan dia sama keluarga orang tuanya, kayak mana orang tuanya berhubungan sama dia, apakah dia sama keluarganya dia hangat atau enggak, atau dia sorry nih anak-anak yang keluarganya enggak jelas, dianya si orang itu pasti juga enggak jelas. Benar, karena faktor terbesar pembentuk karakter seseorang itu dari keluarga. Betul. Ya memang nggak pukul rata ya. Setiap orang pasti punya pembentuk pribadinya masing-masing, karena mungkin ada juga beberapa orang yang ketika dilahirkan udah gak sama keluarga gitu ya. Tapi beda lagi faktor pembentuk, karena ada dalam sebuah hadis itu bilang madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Kayak gitu. Jadi ketika hubungan dia dengan ibunya baik, makanya dalam Islam itu ketika memilih pasangan pertama kita lihat fisik ya. Itu yang pertama kata Nabi. Dan iya betul ya, aku juga gitu guys. Kalau lihat cowok aku harus lihat fisiknya dulu, harus nafsu guys. Kalau nggak nafsu nggak mau. Ketertarikan ya gitu ya. Tapi ketika ini pasti bakal usang di makan waktu lah pasti ya. Jadi kita lihat juga di keluarga gitu. Betul. Keluarga tadi ya itu tadi alasannya karena itu tadi karena ketika dia udah memang benar-benar dari asal usul yang jelas, ya biasanya karakter yang dibentuk juga karakter yang baik, insya Allah circle yang baik tadi kayak gitu. Dan yang ketiga itu tadi output yang paling penting adalah akhlaknya gimana. Betul. Akhlak ini yang long lasting, yang gak bakal pernah habis sampai kapanpun. Ketika dia punya akhlak yang benar, sampai tua sampai kakek nenek pun masih tetap dia pasti bakal tetap nge-treat
nge-treatment lu kayak pengantin baru sampai kapanpun. Oh, mau yang kayak gitu. Dan itu pun yang gue terapin sama istri sekarang. Iya ya. Istri sekarang ya, pada istri yang dulu. Maksudnya yang sampai sekarang gue terapin di istri. Jadi mau gimana pun udah masuk tahun ketiga, tahun berapa tahun? 4 tahun. Sampai sekarang pun masih tetap yang kayak pacaran kayak gitu, Ki. Iya. Masih ngabarin apapun aktivitas tiap langkah. Udah di sini nih, perlu komunikasi. Ya walaupun sebenarnya dia tahu gue gimana. Dia tahu banget gue gimana orangnya, tapi ya gue tetap secara apa ya? Secara tanggung jawab harus tetap ngabarin kayak gitu. Iya sih, ya. Perlu. Dia udah di sini bahkan sampai banyak yang bilang, "Wah, lo ini banget nih sama istri." Wah, iya. Aku mau tanya itu ya. Kalau bagi cewek ya, komunikasi itu benar-benar nomor 1 ketika kita punya pasangan. Aku harus tahu ya pasangan aku di mana, sama siapa, ngapain. Karena apa? Kita takutnya misalnya di jam 2 siang dia terakhir ngabarin kita, terus jam 3 dia mati, guys. Orang-orang nanya lah ke pasangannya kan dia ngapain kayak gitu. Nah, kalau kabar. Iya. Nah, kan takut kalau kalian circle cowok tuh gitu ya nih ya. Selalu tapi memang ada ngecilin ya kan. Memang ada momen di mana cowok itu harus dikasih ruang buat dia ngelakuin aktivitas siapa yang dia suka. Nah kayak gini nih, alhamdulillah istri support nih buat gua kan basically kan orang yang suka ngomong dan pernah siaran juga. Betul. Jadi kamu anak radio juga? Anak radio gue cuy, gue penyiar. Jadi kalau mau siaran secara profesional kan nggak bisa, karena udah kerja. Jadi untuk nyalurin hasrat public speaking ini tadi, dengan cara kayak gini, karena kan media udah banyak kayak gitu kan, dari bisa dengan podcast, bisa dengan dari Spotify atau Noise kayak gitu kan. Iya, betul, dan gue pilih YouTube gitu, karena bisa audio dan visual. Dan support istri support, alhamdulillah. Walaupun kadang ribut juga kalau pas gue udah pulang kemalaman ya, naluriah lah gitu ya, karena dia juga khawatir pasti. Iya, pulang malam ngapain? Jadi yang apa ya? Dalam hubungan, gue kayak menggurui nih, kayak menggurui ya. Jadi dalam hubungan Ki, yang paling penting itu adalah komunikasi. Iya, tentu. Jadi dalam artian kayak gini, bukan berarti harus ngomong terus, tapi ada buat komunikasi itu seolah-olah kita tuh lagi deket terus kayak gitu. Iya. Dan itu juga bisa jadi rem kita gitu. Kalau misalkan kita mau ngelakuin suatu hal, oh iya ya, gue udah ada istri ya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih terkontrol aja kayak gitu. Dan kita juga biasanya kalau misalnya gue mau keluyuran, mau main ngeband malam-malam, dan istri ngechat balik, iya harus, bukan karena gue takut sama istri ya, tapi karena memang harus dibatasin, harus ada yang ngingetin. Ketika itu udah lost control, gue udah nggak tahu waktu lagi, dan kacau pasti bakal kan. Pasti bakal ada anak kan butuh perhatian, gitu juga istri. Dia kan butuh kasih sayang gitu kan. Kayak gitu. Ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan juga. Gitu. Baca cowok gitu tuh. Boleh kita nyalurin hobi, nyalurin hasrat untuk passion lo mau kemana nih, tapi tetap aja gitu. Berarti ya. Ini yang jadi narasumber siapa? Ya gitulah guys, perbincangan antara dua orang yang biasa ngomong kan. Udah MC dari 2010 guys. Betul, dari 2010 kita dapat. Nanti pasangin ini, nanti diedit ya foto kita waktu MC zaman kerak. Ya Allah, malu dari itu. Rian masih kurus banget guys Riannya. Jadi ya nggak salah kalau misalnya kita yang cewek-cewek itu cowok kita, pasangan kita lagi ngumpul nih, terus kita sebagai pasangan ngingetin buat balik lah. Ya nggak apa-apa, ya? Harus diingetin. Jadi ada komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dibangun dengan niat baik. Dan dengan tujuan untuk hal yang baik gitu. Itu komunikasi yang baik. Bukan komunikasi yang baik itu bukan komunikasi yang intens. Iya. Tapi komunikasi yang baik adalah ketika komunikasi ini membangun sesuatu yang baik kayak gitu. Saling ngingetin, jangan lupa makan, jangan lupa mandi. Emang sih kesannya lebay. Cuma memang tapi ada vibes tersendiri loh ketika yang ngomongnya orang yang kita cintai gitu. So sweet nggak sih? Gitu ya, iya. Dan ini yang gue salut sama istri adalah gue bisa sampai sekarang. Saya yang lagi ditanya-tanya tapi dia berbahas tentang istrinya terus guys. Ini juga pembelajaran untuk Kiki yang next bakal punya pasangan. Jadi ini juga buat teman-teman. Gue bukan menggurui tapi lebih ke sharing ya. Karena ketika kita udah punya pasangan, yang paling penting itu adalah bukan apa ya,
bukan si cowok bukan kita menyempurnakan hidup seseorang, tapi saling menyempurnakan gitu. Oh, okay. Misal, gue pengen cari yang kaya nih, gue pengen cari yang cantik nih, kata-kata si cowok. Tapi niatnya cuma sebatas itu. Paham nggak? Oke. Yang sebatas itu ya itu aja yang dia dapat. Ketika yang dia ngomong pengen dapat yang cantik, ketika si cewek udah gak cantik lagi, dia pasti bakal kemana? Iya. Misal si cewek ngomong gue pengen cari yang kaya, ketika si cowok bangkrut, dia bakal lari kemana? Benar. Nah, jadi itu tadi balik-balik ke niat mencari pasangan itu tadi adalah kita bisa saling support, bisa saling membangun kayak gitu. Betul. Ketika di titik terendah pun ini, kamu udah pernah ya? Ketika di titik terendah dia masih bisa support dan masih bisa bertahan itu kamu yang pernah ya? Pernah banget. Pernah ya? Istri support bener ya? Banget. Jadi aku tahu guys ceritanya guys. Rian waktu lagi di titik terendah banget guys. Pernah istrinya sampai. Rian ini kan wanita karir nih, kerja juga nih gitu kan. Kok lu lebih tahu gitu? Aku nih mamanya Rian guys. Jadi aku sama mama Rian itu 11-12 guys. Jadi waktu itu pastian ya, kamu lagi di rumah aja, istri lagi kerja sampai istri itu ya sempat kita ngobrol waktu itu. Nah duit untuk beli rokok gitu ya. Siapa? Itu cerita yang lain. Enggak. Kau deh kan? Bukan. Siapa jadi? Sejak kapan aku ngerokok? Jadi aku tuh cerita siapa? Lah iya juga ya. Gue walaupun jualan rokok, guys, gue nggak ngerokok sumpah. Iya. Rian kalau ngerokok nggak cocok. Gue ngerokok udah kayak luntir, kesan bukan cowok. Bukan cowok maco. Kayak gini, ngetril. Aduh, kacau. Jadi perlu season kedua nih kita ngobrol nih. Betul. Sesi kedua kayaknya aku sampai lupa ini yang kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya. Oh ya, pas nikah muda. Iya, kita memastikan muda. Udah dikit aja nih ya, closing ya. Jadi kenapa sih orang-orang nah, Kiki setuju juga dengan nikah muda? Enggak. Kenapa? So that's why aku belum nikah. Aku nggak setuju nikah muda. Karena Kiki sekarang udah tua tapi belum nikah. Tua, nggak apa-apa daripada aku salah ya, belum salah. Menikah tapi dengan pasangan yang salah, tidak siap, ataupun nikahnya cuman terpaksa gara-gara udah offside duluan gitu kan ya. Tapi yang aku offside duluan gak tuh, nauzubillah ya kan. Tapi yang aku mikirin mudah-mudahan di umur aku yang segini aku belum nikah. Nanti setelah aku menikah aku udah mateng nih. Memang benar-benar dapat yang pantas gitu. Amin, ya. Karena persiapan pembelajaran hidupnya udah 31 tahun. Bisa udah mateng banget, udah pro banget. Guys. Udah pro banget ya. Iya. Oh, pro apa nih? Iya, dalam kehidupan. Jadi pola pikirnya pun udah benar-benar terbentuk. Kirain pro apa? Tapi juga kita nggak bisa membatasi juga orang-orang mau nikah di umur berapa sih. Karena kita nggak pernah tahu levelan hidup seseorang itu kayak gimana. Mungkin di umur 17 dia udah mencapai kedewasaan yang atau pola pikir yang oke, dan dia siap, finansial pun siap, nggak masalah juga. Tapi kebanyakan yang kita lihat itu tadi karena ketika kita membingkai penglihatan batas itu aja, yang kita lihat memang kebanyakan yang kita lihat, yang kita tahu yang nikah muda itu lebih rentan untuk broken. Iya, betul. Broken. Biasanya karena memang secara psikis belum siap, secara finansial belum siap, yang masanya mereka masih pengen ladas-ladas, masih seneng-seneng, tapi dibatasi dengan rumah tangga, wah pasti bakal susah banget kayak gitu. Nah, itu yang terjadian sama tetangga aku ya. Udah ada, ini bukan podcast mak-mak komplek ya, ngegibahin tetangga. Enggak, sedikit. Ya pembelajaran ya. Jadi tetangga aku tuh nikahnya tuh mungkin dia nikah muda, tamat SMA dia nikah, guys. Siapa namanya Gi? Guys, kamu nggak kenal ya? Beda ini. Dia nikah tetangga muda. Kiki yang ngerasa jangan tersinggung ya. Tetangga Kiki banyak. Betul ya Allah, iya juga kan. Rumah aku banyak guys. Bukan jadi gitu. Jangan usah kepedean ya. Betul. Jadi jangan ngerasain gitu ya. Iya juga ya. Jadi dia tetangga aku tuh yang nikah muda ya. Dia tamat SMA dia udah nikah. Mungkin dia atas dasar cinta nih tamat SMA. Dia udah pacaran dari SMA nih atas dasar cinta, terus dia nikah, dia segala macem.
Terus after dia punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dia punya anak yang si cowok udah punya kasta nih, udah oke nih. Oh itu tadi, lo punya materi, lo punya kuasa. Gitu kan, dia udah itu dia menikmati dunia nih kan, habis itu kan dia cari lah. Contoh konkret itu. Dia cari cewek lain segala macam yang si istrinya sedih hati, tapi nggak diceraiin sama dia kayak gitu, nggak diceraiin sama dia. Mending kepalangan poligami nggak? Bahas poligami saya no. Kalau nggak poligami saya no. Maksud saya ginian, nikah muda tuh cuman buat apa ya? Endingnya tuh nggak oke kayak gitu, kecuali kalau kalian udah mateng-mateng. Bener. Ketika gitu. udah benar-benar ngerasa pantas di umur berapapun, ya monggo. Tapi ketika memang dari segi kepantasan belum pantas, jangan dipaksain. Betul. Kayak gitu. Dan kalau takut kebablasan ya jaga pergaulan. Nah tuh, buat jangan sampai gara-gara apa ya? Cinta. Ya cinta. Karena di umur-umuran segitu itu bukan cinta. Apa ya? Definisi cinta menurut Kiki gimana? Nah ya sulit, tapi aku aja belum ketemu cintaku kan ya. Yakin? Oh berarti yang ini enggak? Yang ini ya. Oh iya, cinta dong. Udah lupa banget sama yang ini. Ari Budi Kusuma. Itu udah secret. Oke lah, semoga siapapun lo di luar sana, semoga bisa dapat pasangan yang bisa long lasting sampai sehidup sesurga. Iya betul. Karena bukan cuma sampai kakek nenek, ntar udah sampai kakek nenek, yuk cerai yuk. Kan doa orang kan semoga langgeng sampai kakek nenek. Udah kakek nenek udah kegatel kakek nenek udah cerai lah tuh. Ya pokoknya semoga siapapun di luar sana berbahagia dengan pasangannya, dengan siapapun itu. Pokoknya jalani hidup dengan positive vibes ya. Betul, bersyukur, hidup banyak-banyak bersyukur guys. Kontrol diri lo, karena hidup lo yang atur, jangan mau diatur sama lingkungan. Betul. Jangan mau tercemar. Betul. Terus juga hidup rajin-rajin nyari duit guys. Iya. Karena hidup itu bener butuh duit. Duit dan duit. Karena dalam Islam. Islam butuh duit. Bener, karena Muslim yang kuat secara fisik dan finansial itu lebih dicintai oleh Tuhan. Oh iya. Bener lah, karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena bisa menebar kebermanfaatan yang lebih. Kayak gitu. Oke. Dan Muslim itu diwajibkan untuk kaya. Betul. Kayak gitu. Nabi yang ceritanya dia hidup yang sederhana itu kan itu gaya hidup, tapi secara kenyataannya dia melamar Siti Khadijah pun dengan 100 ekor unta. Itu berarti Nabi tajir dong gitu. Nabi aja fight, masa kita nggak jadi lo jangan salah kaprah ketika Nabi duduk dengan pelepah kurma, itu bukan berarti Nabi miskin. Itu gaya hidup. Itu karena dia memang apa ya? Karena masa dulu belum ada sofa. Benar sih. Iya kan? Ya ada lah. Iya kan? Belum lah. Enggak pas sofa, kalau zaman dulu kan pakai kulit apa gitu. Nah, belum ada sofa lah, makanya pakai apa? Iya sih. Kan? Gua enggak tahu ntar salah ngomong. Iya. Udah mau closing sih sebenarnya. Udah closing benar sih. Saya Brian Mahendra, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Gitu. Sorry. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan semuanya. Terima kasih. Next podcast. Ya, nanti bakal ada season selanjutnya apa ya? Nongkrong bareng Kiki. Di KI. Kiki. Nang Kiki. Ya Kiki juga semoga sehat terus. Amin. Semoga sama yang sekarang ini siapa sih nama? Ridwan bukan? Anjay. Siapa sih? Ari. Ya semoga sama yang ini jadi ya, jangan kayak sebelum-sebelumnya banyak nggak jadi. Siapa lagi sih yang itu? Yang mukanya saya pasang pikir. Rian, thank you podcastnya, semoga mudah-mudahan maju podcastnya. Mudah-mudahan cepat monet. Amin, cepet monet. Dan next Rian bakal podcast sama salah satu calon wali kota Palembang, ada 3. Nanti ya kalau jadi ya. Sama Rian. Ya, nanti aku temenin ya Yan ya. Oh harus dong. Saya. Buat calon pemimpin daerah, kalau berani tuangin gagasan-gagasannya di sini. Bener. Jangan cuma ngebacot di sosmed aja. Jangan cuma ngebacot di sosmed pencitraan lo. Sini nih ngomong sama generasi muda. Kita mau lihat nih gimana. Gitu. Tapi memang betul. Perlu. Karena ya pemilih muda, nanti di 2024 banyak anak generasi muda. Betul ya? Udah 15 menit. Kayak gini nih kalau udah ngobrol sama partner MC ya. Oke, thank you guys. Bakal ketemu lagi next episode
dengan cerita-cerita yang lebih inspiratif pastinya. Thank you buat Kiki, semoga sehat terus, semoga bulan depan nikah. Ya Allah. Gue langsung nargetin cepet ya. Jangan semoga cepet nikah. Bulan depan nikah. Kalau bisa besok. Bulan depan aku ulang tahun, Yan. Iya ya. Iya. Oh, mungkin pas ulang tahun sekali ngasih cincin sekalian. Ada generasi muda banget sih itu. Ya udahlah. Thank you guys. Thank you. Bakal ketemu lagi next ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.